Soal nomor satu ya. Di dalam sebuah kotak ini terdapat 3 buah bola yang masing-masing berwarna merah, biru, sama hijau. Jadi ada 3 bola nih. Merah, biru, terus hijau ya. Nah, jika 5 siswa, ini 5 siswa bergiliran mengambil 1 bola, dan setelah bola terambil dikembalikan lagi ke dalam kotak. Banyak kombinasi warna yang mungkin kayak gimana. Kan ini bolanya cuma ada 3 ya. Jadi bisa aja nanti keambilnya kayak gini. Contoh ya. Contohnya tuh gini. Merah keambil 2 gitu ya. Misalnya merah. Terus ini biru. Terus hijau gitu ya. Ini teh sama aja kayak gini. Umpamanya keambil bola pertama ya, sama siswa pertama keambil merah. Terus sini keambil biru gitu ya. Terus keambil hijau di sini. Terus keambil lagi merah. Terus keambil lagi biru. Karena ini tuh 2 merah, 2 biru gitu. 1 hijau. Jadi ini sama aja dihitung 1. Kalau kayak gini mah pakai kombinasi ya. Bentar, bukan pakai kombinasi. Ntar saya mikir dulu ya. Ini pakai metode stars and bars. Ya. Jadi logika sekat dan bintang. Kayak gimana sih maksudnya stars and bars? Nih bayanginnya gini nih. Coba ya saya visualisasiinnya. Gimana ya? Misalnya di sini kita punya kita mau ngelompokin 5 bola gitu ya. Ke dalam 3 keranjang. Keranjangnya warna merah, biru, sama hijau gitu. Kebayang nggak? Ya. Kan ini tuh keambil 2 merah. Ini 2 biru, 1 hijau. Ini tuh sama aja kayak pengambilan kedua. Ini tuh sebenarnya 2 merah, 2 biru, 1 hijau dihitung 1 gitu. Ya. Nah, kalau ada soal kayak gini ini agak ribet nih. Ini pakai kombinasi berulang. Ya. Jadi misal di sini kita punya 5 bola ya. Dikelompokkan ke dalam 3 keranjang. Nah, jadi di sini ya. Kebayang nggak? Ini tuh bisa kayak gini, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa 3 keranjang? Kan ada 3 pilihan di sini ya. Contoh ya. Ini mah sebagai contoh aja. Ini tuh keambil 2 merah. Ini 2 merah ya. Berarti di sini saya kasih sekat nih. Ini ruang ini buat sekat. Misalnya 2 biru. Gitu ya. Terus di sini dikasih sekat. Ini 1 hijau. Gitu ya. Atau bisa juga kayak gini. Keambil 5-5-nya merah gitu. Bayang nggak? Ini 5-5-nya merah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi si sekatnya kita taruh di sini 1, 2 gitu ya. Bayang nggak? Kan buat misahin 3 keranjang ya. 3 keranjang ini tuh keranjang 1 nih di sini. Ini keranjang 1, keranjang yang warna merah. Ini keranjang yang warna birunya tuh kosong gitu. Ya. Ini keranjang yang warna hijau. Jadi si sekatnya kayak keranjangnya gitu. Ya. Nah, ini itu keranjang warna merah. Isinya 2 gitu. Kebayang nggak? Keranjang yang warna biru itu isinya 2. Keranjang yang warna hijau isinya 1 gitu. Nah, ginilah kurang lebih. Nah, kalau misalnya ilustrasi yang kedua kayak keranjang warna merah ini keisi semua nih. Keranjang yang warna birunya mah nggak ada. Nggak diisi apa-apa. Keranjang yang warna hijaunya juga sama. Ya, contoh lagi deh. Misalnya gini nih. Ini saya ilustrasiin aja supaya kebayang.
Misalnya yang warna merah nggak ada yang keambil gitu. Ya berarti keranjang yang buat warna merahnya mah kosong aja, saya kasih lambang garis gitu. Ini keranjang warna merah. Terus keranjang warna birunya kita isi sama 3 gitu ya, sama 3 bola. 3 bola itu 3 bola yang terpilih oleh pengambilan setiap anak gitu. Jadi ini keranjang warna birunya mah adaan isinya 3. Nah, terus udah gitu di keranjang yang warna hijau di sini, di keranjang yang warna hijau ini diisi sama 2 bintang gitu, kebayang nggak? Nah kayak gini ya, cara buat masukin 5 bola ke dalam 3 keranjang. Nah berarti tempatnya ada berapa nih? Ya, 7 benda di sini tuh terdiri dari 5 bintang sama 2 batang gitu ya. Jadi si sekatnya bisa ditaruh di mana aja, bintangnya juga bisa ditaruh di mana aja ya. Jadi banyak kemungkinannya di sini 7 tuh 5 dari 5 bintang ini ya. Ya kan, dari ilustrasi pertama ini kan 5 bintang ditambah 2 batang itu teh 7. Nah buat nyusun 5 bintang itu ya tinggal 7C5. Jadi gimana nih? 7 kali 6 dibagi 1 kali 2. Nah ini kita coret ya. Jadi 7C5 ini sama dengan 21 gitu. Nah jadi opsi yang tepat di sini yang mana? Yang B ya. Ini jarang diajarin di SMA ya. Yang belajar kayak gini OSN biasanya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Soal yang kedua, 3 buah bilangan berbeda, hasil kalinya 125. Ini hasil kalinya 125 membentuk 3 suku berurutan barisan geometri. Ketiga bilangan tersebut masing-masing merupakan suku pertama, suku ketiga, dan suku ke-6 barisan aritmatika. Nah, yang ditanya jumlah ketiga bilangan tersebut berapa? Ya. Nah, ini tuh ada 3 bilangan yang berbeda, hasil kalinya 125 ya. 3 bilangan berbeda. Ini 3 suku berurutan barisan geometri, saya nggak tahu barisan keberapa. Misalnya barisan geometri ya. Ini tuh A. Berarti suku keduanya ini AR. Atau gini deh. Ini boleh juga kan A bagi R gitu. Kenapa? Supaya waktu saya kaliin ini tuh cuma nyisa A doang. Ini hasil kalinya 125. Jadi ini kita kaliin semua nih. Nah coba ya, ini kita buang R sama R-nya. Jadi ini sama dengan 125. Nah ini kan A pangkat 3 sama dengan 125. Ya A-nya berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 125 ya 5. Jadi itu sih sukunya nanti kayak gini. 5 per R. Terus 5. Terus 5R gitu ya. Nah, ketiga bilangan tersebut merupakan suku pertama. Saya tulis aja ini suku pertama. Suku ketiga. Dan suku ke-6 barisan aritmatika. Oke. Suku 6. Gitu ya. Jadi suku pertamanya mah 5 per R gitu. Suku ketiganya 5. Suku ke-6-nya 5R. Oke, jadi gimana nih? Suku pertama mah A-nya ya. Ini yang barisan aritmatika nih. Nah, sekarang kita lihat gerak barisan aritmatikanya ya. Suku ketiga T kan sama dengan suku pertama ditambah 2 kali beda ya. Berarti suku ketiganya T 5 sama dengan A tambah 2B. Terus suku ke-6-nya sama dengan A tambah 5AB dong. Ya.
Suku ke-6-nya tuh 5R. Ini sama dengan A tambah 5B. Nah, A-nya kita langsung ganti aja. A-nya kan udah tahu nih, A teh suku pertama. 5 per R kan. Nah, gini ya. Nah, gini. Ini aja ya. Kita cari dulu sih bedanya gimana nih. Nyatain sih bedanya berapa tuh. Ini kali R semua deh. Kalau nggak udah biarin aja ya. 2B sama dengan 5 dikurangi 5 bagi R. Jadi bedanya di sini sama dengan 5 per 2 dikurang 5 per 2R. Nah, substitusi sih bedanya ke sini. Ya. Jadi 5R sama dengan 5 per R ditambah 5 kali 5 per 2 min 5 per 2R. Nah, kita cari nilai R-nya. Aduh, ribet banget nih. Bagi 5, 1, bagi 5, 1, bagi 5. Ini kali R semua aja ya. Jadi R kali R itu R pangkat 2. Ini sama dengan 1. Ditambah ini teh 5 per 2R. Itu kan minus 5 per 2 ya. Kenapa saya kali R? Kenapa saya kali R? Kudunya kali 2R ya. Kali 2R supaya 2-nya hilang. Ini mah ada lagi pecahannya. Kali 2 aja semua nih. 2R pangkat 2 sama dengan 2 ditambah 5R minus 5 itu ya. Jadi ini 2R pangkat 2 minus 5R. 2 kurang 5 tuh kan min 3 ya. Jadi ini plus 3 aja kalau pindah ruas. Sama dengan 0. Faktorin nih. Ntar. Ini 2R, ini R. Ini T min 1. Ini min 3 ya. Plus 3, bentar. 6. Itu 6R, min 1R kebaliknya. Ini kudunya min 3. Min 3, ini 1 gitu ya. Nah, jadi kita dapat nih nilai R-nya. Berapa tuh nilai R-nya? Ini R sama dengan 3 per 2. Nah, ini R-nya sama dengan 1. Ya. Nah, kan di soal tuh disebutin bilangannya berbeda. Kalau R-nya 1 mah sama semua, ya nggak? Berarti pasti R-nya pakai yang 3 per 2 gitu. Berarti si suku pertamanya itu tekan 5 per R. Itu sama dengan 5 dibagi rasionya itu 3 per 2. Ini tuh jadi 10 per 3. Terus suku ketiganya 5. Suku ke-6-nya 5R ya. 5 dikali 3 per 2. Ya 15 per 2 tuh. Nah, tambahin ini semua 3-3-nya nih. 10 per 3 tambah 5 tambah 15 per 2. Berapa? 10 per 3 tambah 5 tambah 15 per 2. Bikin aja jadi per 6 semua gitu ya. Berarti ini kali 2. Ini kali 2. Ini kali 6. Ya kan? Ini kali 3. Ini kali 3. 20. Ini 30. Ini 45. 95 per 6. Ya. Jadi ini jawabannya yang C ya. Mas ya. Soal yang ketiga, persamaan lingkaran yang pusatnya terletak pada sumbu X dan melalui titik potong parabola Y min X kuadrat tambah 6X dan garis 2X min Y sama dengan 0. Ya. Berarti di sini kita punya parabolanya tuh Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 6X. Terus si garisnya di sini Y sama dengan 2X gitu ya. Cari aja titik potongnya dulu nih.
Ya, berarti sama ini, Y sama dengan Y. Nah, 2X itu sama dengan min X pangkat 2 tambah 6X. Jadi X pangkat 2, 2X kurang 6X aja. Min 4X sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorin kan X kali X min 4 sama dengan 0 ya. Nah, yang bikin dia 0, yang pertama mah X-nya 0. Ini X-nya sama dengan 4. Nah, sekarang cari Y-nya. Ini teh 0, kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 4, Y-nya 2 kali 4, 8. Ya. Nah, pusatnya katanya terletak pada sumbu X. Ya, dan melalui titik potong Y sama dengan min X kuadrat. Ya. Oke, berarti koordinat titik pusatnya itu A, 0 dong. Ya nggak? Ntar. Ini ya saya gambar aja lingkarannya sembarang gitu ya. Ini lingkarannya kayak gini. Ini pusatnya terletak pada sumbu X. Berarti ini pusatnya di sini ya. Berarti X-nya mah adaan kan di sini. Si Y-nya nggak ada. Jadi ini koordinat titik pusatnya. Umpamanya X-nya adaan berarti misalnya A gitu ya. 0,0. Bukan 0,0 ya. Di sini kan A,0. Oke, berarti titik pertama di sini lewat 0,0 nih. Ya misalnya di sini deh titik yang dilaluinya ini 0,0 kan di sini ada nih 0,0. Titik kedua umpamanya 4,8 gitu ya. 4,8 X-nya 4, Y-nya 8 umpamanya di sini aja. Ini 4,8 umpamanya di sini. Ya. Nah, ini kalau jaraknya ke titik 0,0 berapa? Kita lihat gerak ini jaraknya. Jaraknya berarti cuma si X-nya doang kan yang gerak ya. Ini tuh jaraknya kan A. Si X-nya doang nih yang gerak nih. 0 ke A kan A satuan. Nah, sekarang ke sini berapa jaraknya? Ini jari-jarinya maksud saya. Berarti di situ tuh R kuadrat sama dengan 4 min A pangkat 2 tambah 8 kurang 0 mah 8 pangkat 2. Nah, R kuadratnya sama dengan A kuadrat kan. Jadi A kuadrat sama dengan 4 min A kuadrat tambah 8 kuadrat. Nah, ini berapa nih? 16 minus 8A tambah A kuadrat tambah 64. Nah, ini teh habis. A kuadrat ini sama A kuadrat ini hilang. Nah, jadi 8A sama dengan 16 tambah 64 ya 80. Nah, si A-nya 10 nih. Ya udah pusatnya berarti pusatnya 10,0. Jari-jarinya 10 ya. Ya udah persamaan lingkaran yang pusatnya di 10,0 dan jari-jarinya 10 gimana? Jadi lingkarannya di sini sama dengan X minus pusatnya kan ini udah dapat nih 10,0, jari-jarinya 10. X min A kuadrat berarti X min 10 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat. Udah aja Y kuadrat ya. Sama dengan R kuadrat ya 10 kuadrat ya 100 kan. Jadi lingkarannya di sini X pangkat 2 minus 20X tambah 100 tambah Y kuadrat sama dengan 100. Nah, ini habis nih. Jadi persamaan lingkarannya di sini X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 minus 20X sama dengan 0 ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang mana tuh? Loh, kok nggak ada ya? Oh, yang D nih. Ya.
Bayang nggak? Jadi langkah pertama tadi kita cari dulu nih titik potongnya, kan udah dapat nih, saya kasih hijau nih titik potongnya. Nah, udah dapat. Dia kan lewat 0,0. Lewat 4,8 juga. Nah, di sini tinggal kita cari jari-jarinya berapa gitu, ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Soal nomor 4, diketahui fungsi f dengan f1-nya 2. Terus f aksen dihitung di 1 nilainya 1. Terus dikasih fungsi gx. Ya, yang ditanya di sini nilai g aksen di 1 berapa? Oke, berarti di sini u-nya itu bagian yang atas, ini tuh u-nya nih. Yang ini v-nya gitu ya. Berarti u dihitung di x. Itu mah kita salin ulang aja ya. Berarti akar 1 ditambah x tambah fx. Nah, kalau misalnya u-nya kita hitung di 1 berapa nih? U dihitung di 1. Berarti akar 1 tambah 1 tambah F1. F1 tuh nilainya ini kan. F1 teh 2 nilainya. Nah, ini sama dengan akar 4. Akar 4 kan 2 ya. Terus U aksen X. Berarti turunan dari akar 1 plus X plus Fx. Berarti di sini kan 1 per 2 akar 1 plus X plus Fx kali turunan dari 1 itu 0, turunan dari X itu 1, terus ini F aksen X gitu ya. Berarti U aksen dihitung di 1, gimana nih? 1 dikali 1 plus F aksen 1 dibagi 2 akar dari itu mau udah dihitung ya. 1 tambah 1 tambah F1 gitu ya. F aksen 1 teh kan 1 nilainya. Jadi 1 tambah 1 mah 2 gitu ya. Ini kecoret. Nah, ini akar 4. Tadi akar 4 tuh 2 kan ya. Jadi yang ini teh nilainya berapa tuh? U aksen 1. Setengah kan? Ya. Nah, sekarang kita coba cari yang V-nya ya. V-nya kan sama dengan F kuadrat X. Berarti V-nya di sini sama dengan F kuadrat 1 gitu ya. F kuadrat 1 kan F1-nya tuh 1 nilainya. F kuadrat 1 ya 1 dikuadratin ya 1 kan. Nah, sekarang cari V aksennya. V aksen itu teh berarti turunannya ya. Turunan dari F kuadrat. Jadi 2 kali Fx. Jangan lupa kali F aksen X. Ya. Nah, itu berarti V aksen dihitung di 1. Sama dengan 2 kali F1 kali F aksen 1 ya. F1-nya kan 2. Yang ini 1, 2 kali 2, 4 ya. Ini kan. Sorry. Yang ini F kuadrat 1. Ini kan 2. 2 dikuadratin, kudunya 4 ya. Nah. 4 ya. Jadi kita udah dapat nih. Coba bentar, ini U-nya, ini V-nya.
U aksennya ini V aksennya. Nah, berarti turunan dari GX itu kan G aksen ya. Cuman ini langsung aja kita hitung di satu nih. Langsung aja kita pakai rumus U aksen 1, U aksen V ya. Min U V aksen. Ini maksudnya langsung yang udah kita hitung di satu, yang kita substitusi ke situ ya. Jadi G aksen dihitung di satu, ini sama dengan U aksennya berapa tuh? Dihitung di satu kan 2. V-nya 4. 2 kali 4 dikurang U-nya 2, V aksennya 4. U aksen V kan? Ntar, ini U aksennya kudunya setengah, ya ampun. Setengah kali V-nya. V-nya bener. Duh, ntar ya. Nih, mau geser. Ini U aksennya setengah. Dikali V-nya 4. Dikurangi U-nya 2 kali 4. Oke ya. Bagi V kuadrat. V-nya berapa tuh? 4 kuadrat langsung ya. Jadi 16. Ini saya coret nih ya. Ini 2 dikurangi 8 minus 6 ya. Minus 6 per 16. Nah, kita coret ya, bagi 2, 3. Ini bagi 2, 8. Ya, jadi G aksen dihitung di 1, itu nilainya min 3 per 8. Ya. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang B. Soal nomor 5, fungsi f ini punya nilai minimum B di titik X sama dengan minus 4. Nilai A tambah B berapa? Ini kita tulis dulu ya, kita punya fungsi fx. Ini sama dengan X minus 2 akar X plus A ya. Nah, dia punya nilai minimum B. Berarti turunan pertamanya di X sama dengan minus 4 tuh B ya. F aksen X-nya gimana? Nah, itu turunan pertamanya, berarti turunan dari X itu kan 1. Dikurangi 1 per 2. Nah, itu ada, ini salin ulang ya akarnya. Akar X plus A. Turunan dalam dari X itu 1 ya, cuman ada 2-nya kan koefisiennya ini di depan. Nah, ini bisa kita coret nih. Nah, kalau nilai minimum berarti si F aksen X-nya di sini sama dengan berapa? Kudu sama dengan 0 kan? Ya. Berarti F aksen dihitung di negatif 4. Kan nilai minimumnya tuh kita dapat di X sama dengan minus 4 ya. Ini sama dengan 0. Ya. Jadi 1. Ini sama dengan, yang ininya pindah ruas aja nih segini. Pindah ruas ke kanan. 1 per akar X plus A gitu ya. Ini kuadratin aja kiri kanan. Ya. Nilai minimumnya tuh B di X sama dengan minus 4 ya. Berarti ini X kita ganti sama minus 4 deng. Jadi ini minus 4. Nah gitu ya. Jadi 1 dikali min 4 plus A. Ini minus 4 plus A, hilang tuh akarnya ya. Sama dengan 1, si A-nya sama dengan 1 tambah 4, 5. Nih A-nya udah dapat nih. Sekarang buat dapat nilai minimum B-nya, berarti di sini F dihitung di 4, di min 4. Itu teh sama dengan B. Berarti nanti ini huruf X-nya semua kita ganti sama min 4. Ya, jadi F dihitung di minus 4.
Ini sama dengan min 4 minus 2 akar min 4 tambah 5. Nah, gini ya. Ini kan 1 nih. Jadi minus 4 minus 2 ya minus 6 ya. Jadi B-nya sama dengan minus 6. Nah, yang ditanya A tambah B. Minus 6 tambah 5 ya. Min 1. Jawabannya. Jelas ya? Oke, jadi jawaban yang tepat di sini B. Jangan lupa ya, kalau misalnya maksimum atau minimum tes turunan pertamanya kudu 0. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ke-6, hasil pencerminan titik C minus 4, minus 2 terhadap garis AX plus BY plus 6 sama dengan 0 adalah 4,10. Ya, nilai A plus 2B berapa? Oke. Nah, ini kalau misalnya garis pencerminan selalu memotong tegak lurus tepat di tengah ruas garis yang menghubungkan titik asal sama bayangannya gitu. Bayang nggak? Ya. Jadi umpamanya kita punya titik C di sini. Ini minus 4,2 ya, umpamanya gini. Nah, ini bayangannya teh di sini. Misal ini mah C aksen. Bayangannya 4,10. Ya. Nah, di sini tuh garis pencerminan. Ini kan motong tegak lurus ini. Umpamanya kita punya AX plus BY tuh kayak gini deh garisnya. Ya. Nah, kita coba cari dulu titik tengahnya ini berapa nih. Itu ya. Titik tengahnya berapa. Jadi, kebayang ya. Ini garis pencerminannya. Motongnya pasti dia tegak lurus tuh. Di tengah-tengah ruas garis yang menghubungkan ini titik asalnya 4, minus 4,2. Terus si bayangannya teh 4,10. Ya, ini saya tulis deh, ini garis AX plus BY plus 6. Gimana ya? Kita cari dulu aja sih titik tengahnya berapa ya. Berarti titik tengahnya berapa nih? Ini yang X-nya tambahin bagi 2 aja. Umpamanya titik tengahnya tuh M gitu ya. Minus 4 tambah 4, 0. Bagi 2 itu 0 kan. Terus ini 2 tambah 10, 12. Bagi 2. Ini minus ya, minus 2. Min 2 tambah 10, sorry. Minus 2 tambah 10, 8 bagi 2 itu 4. Jadi si titik ini teh 0,4. Bayang nggak? Ya, jadi kita dapat nih garis yang dilalui sama ini kan garis AX plus BY plus 6 sama dengan 0. Nah, titik yang ada di garis ini, di garis AX plus BY plus 6 sama dengan 0, salah satunya teh adalah titik M. Jadi kita bisa substitusiin si X-nya 0 sama Y-nya 4 ke garis ini. Nah, kita dapat apa nih? AX berarti AX plus BY plus 6 itu kan sama dengan 0. X-nya kan 0, berarti di sini 4B tambah 6 sama dengan 0. Ya, berarti B-nya sama dengan minus 6 per 4. B-nya minus 3 per 2 dong. Ya. Sekarang yang ditanya nilai A tambah 2B. B-nya udah dapat, si A-nya belum dapat. Gimana ya cara cari nilai A-nya? Bentar ya, saya mikir dulu. Lihat gerak ya. Ini kalau kita mau tahu gradien garis CC aksen. Nah, kita bisa tahu nih gradien garis AX plus BY-nya ini berapa nih yang warna hijau. Kita cari dulu aja gradien garis CC aksen berapa tuh. M CC aksen ya. Gradien garis yang warna biru. Berarti min 2, min 10 aja.
Itu teh min 12. Kan gradien mah rumusnya delta Y bagi delta X kan. Nih. Delta Y bagi delta X. Berarti min 2 min 10 teh kan min 12. Dibagi min 4 itu min 8. Ini bagi minus 4 aja semua. Jadi berapa tuh? 3 ya. Per 2. Nah berarti gradien garis G, ini misalnya saya namain garis G nih AX plus BY plus 6. Biar enakeun dibanding saya nyebut. Gradien garis AX plus BY plus 6 kan asa panjang teingnya. Saya sebutnya gradien garis G gitu. Nah, si gradien garis G, ini kan tegak lurus sama garis yang warna biru. Ya langsung aja berarti M garis G di sini. Tinggal kita balik tuh si 3/2, terus kasih minus. Jadi 2/3, karena tegak lurus kan ini. Nah, gini kan. Min 2/3. Ya udah, kan kita punya garis G sama dengan AX plus BY plus 6. Ya kan? Gradiennya kita udah tahu tuh minus 2/3. Gradien garis AX plus BY plus 6 gimana? Berarti ini kan BY tambah 6. Jangan BY tambah 6. BY kita buat jadi Y sama dengan ya. BY sama dengan min AX min 6. Berarti Y-nya sama dengan min A per B X min 6 per B. Nah, koefisien X-nya itu jadi gradien garis G. Nah, yang ini nih. Ini tinggal minus A per B. Nah, gradien garis G-nya kan minus 2/3. Ya. Si B-nya mah kita udah tahu tadi. Nah, ini tinggal kita samain aja. Minus 2/3 itu teh sama dengan minus A per B. Nah, minus sama minusnya kita buang aja di sini ya. A-nya kan yang mau kita cari. Nah, jadi 2/3 sama dengan A dibagi B-nya teh minus 3/2. Dari mana? Dari sini nih si B-nya kan udah dapet nih ya. Nah, coba ya bentar. Ini kita coret 3 sama 3. Oh, si A-nya tinggal kali silang aja nih. A-nya 2 kali min setengah. A-nya minus setengah. Nah, yang ditanya teh kan A tambah 2B. A-nya kok min setengah? Min setengah kali 2 berapa? Sejak kapan ya min setengah kali 2 itu min setengah? Min 1 si A-nya. Ini min 1 ditambah 2 kali min 3/2. Nah, jadi min 1 minus 3 itu teh minus 4 jawabannya ya. Opsi yang tepat di sini yang B ya. Soal nomor 7, nilai minimum dari fungsi fx sama dengan 2 sin x tambah cos 2x pada interval x di antara 0 sampai 2 pi ya. Jadi kita punya fx. Ya ini mah gampang, nggak terlalu susah ya. Jadi 2 sin x. Kalau cos 2x ini bisa kita bikin jadi 1 min 2 sin kuadrat x. Ya. Jadi kita misalin aja sin x-nya tuh sebagai p gitu, variabel lain ya. Kita misalin jadi p ya. Jadi kita punya fungsi lain nih, g. Misalnya dihitung di p. Biar gampang gitu. Jadi ini saya bisa tulis min 2 sin kuadrat x itu jadi minus 2p pangkat 2 ditambah 2p tambah 1 ya. Nah, kalau maksimum berarti kita turunin aja sama dengan 0. G aksen P sama dengan 0. Jadi gimana nih? Min 4P ditambah 2 sama dengan 0. Berarti di sini P-nya sama dengan min 2 bagi min 4 setengah ya. Nah, berarti G dihitung di setengah berapa? Ini kan G aksen ya yang atas. G dihitung di setengah. Itu teh sama dengan min 2 dikali setengah kuadrat itu 1/4 tambah 2 dikali setengah tambah 1. Nah, ini kalau kita coret, ini teh 2. Ini 1. 2 kurang setengah aja. Ini 1/2 ya.
1,5. Oke. Ini 1,5 nih. Nah, berarti kan kita udah dapat nih 1,5. 1,5 ini nilai apa coba? Minimum atau maksimum? Ya. Coba kita lihat ya, kalau misalnya P-nya setengah. 1,5. Ini mah maksimum ya, yang kayak gini. Kenapa? Soalnya ini koefisien P kuadratnya minus gitu. Berarti kan si parabolanya tuh nanti kebukanya ke bawah gini. Berarti ini maksimum dong nilainya. Iya nggak? Kita kan dapat grafik parabola, tapi dia kebuka ke bawah. Ini maksimum nih. Yang ditanya teh minimumnya berapa? Berarti kita kudu uji nih interval-intervalnya. Nah, ini batasnya kan 0 sampai 2 pi ya. 0 sampai 2 pi. Berarti kalau batasnya 0 sampai 2 pi, tadi kan sin x-nya tuh di antara sin x-nya kita misalin sebagai p ya. Jadi gimana nih? Bentar ya. Ini kan P sama dengan sin X. Terus batasnya tadi antara 0 sampai 180. 0 kurang sama dengan X, kurang sama dengan 2 pi. Nah, berarti di sini nilai P-nya karena dia sin X, sin itu minimum berapa? Min 1 kan? Maksimumnya 1. Nah, kita cari nilai minimumnya di interval tutup ini aja. Dari min 1 sampai 1 berapa tuh? Nah, cek aja nih ujung-ujung intervalnya nih. Coba kalau P-nya min 1 ya. Jadi untuk P sama dengan min 1. Berarti G dihitung di min 1 berapa nih? Itu teh 2. Min 2. Tambah 2 kali min 2 itu teh min 2 ya. Tambah 1. Min 4 tambah 1 minus 3. Coba kalau di sini. G dihitung di 1. Jadi ini semua variabel P-nya. Kita gonta-ganti sama ujung batas itu. Ya. Min 1 sampai 1. Jadi G dihitung di 1. Itu min 2 tambah 2 tambah 1. 0 tambah 1 mah ya 1 ya. Yang paling kecil ini nih. Minimumnya minus 3. Ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang B. Soal nomor 8. Jika garis 2x plus y sama dengan tambah 4 sama dengan 0 dan 2x plus y min 6 sama dengan 0 menyinggung lingkaran dengan pusat 1, P. Jadi umpamanya kita punya lingkaran nih. Ini cuma dikasih tahu garis singgungnya doang nih. Ini pusatnya 1, P gitu ya. X-nya 1, Y-nya P gitu. Ini koordinat si titik pusatnya. Nah, umpamanya dia disinggung sama garis gitu. Lihat itu teh si garisnya ya. Gradiennya sama. Umpamanya ya, misal ini teh garisnya 2x plus y plus 4 gitu ya. Nah, jarak dari pusat ke garis ini sama aja kayak kita nyari jarak titik ke garis ya. Jadi jarak dari titik ini ke garis singgung sama aja kayak jari-jarinya kan. Jadi R-nya gimana nih? Ini pakai rumus apa, masih ingat nggak? Pasti pada lupa ya. Ini AX plus BY. Ya.
plus C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini jarak titik ke garis ya. Bukan rumus jari-jari, ini rumus jarak titik ke garis D gitu ya. Bisa lupa saya tulisin ulang nih. Nah, ini garis 2X tambah Y tambah 4 sama dengan 0. Berarti A-nya kan 2. Ini jarak titik ini. Ini jadi X sama jadi Y-nya gitu ya. Jadi 2 kali 1 ditambah Y-nya tuh B-nya 1 ya. Y-nya itu P. Jangan lupa ini mutlak ya. Kalau jarak kan kudu positif. Terus tambah 4 dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah ini A-nya kan. Ini teh B-nya 1 gitu. Ya, B-nya 1 koefisien Y. Berarti akar 4 tambah 1 akar 5 ya. Nah ini berarti sama dengan, yang ini juga sama dong, garisnya kan sejajar nih. Satu garis lagi nih saya copy ya. Umpamanya dia nyinggung di bawahnya gitu ya. Bayang nggak? Ini garis lain, garis 2X plus 1Y minus 6 sama dengan 0. Nah ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya gitu ya. Jadi ini A-nya T2. Kan jarak titik 1, P ya. Jarak titik 1, P ke sini juga ada sama jari-jari ya nggak? Jadi 2 kali 1 ditambah 1 kali P minus 6 dibagi akar 4 tambah 1 akar 5. Nah ini tinggal samain aja nih. Yang ini berapa sih? 2 kurang 6 ini minus 4 tambah P ya. Yang ini 6 tambah P. Nah ini akar 5 sama akar 5 nya mah buang. Kita cari nilai P nya ya. Jadi 6 tambah P. Ini kita kuadratin aja kan mutlak tuh. Sama dengan minus 4 tambah P kuadrat gitu ya. Gimana nih? Jadi P kuadrat tambah 12P tambah 36 sama dengan 16 tambah P kuadrat tambah minus ya. Minus 8P tambah P kuadrat gitu ya. Ini P kuadratnya mah habis. Nah jadi 20P sama dengan minus 20. Ya enggak? Ntar cek ya, ini saya ke bawahin sedikit ya. Jadi 20P sama dengan tasi minus 8P-nya yang ini pindahin ke sana deh. Ke sebelah kiri ya. 16 dikurang 36 minus 20. Nah si P-nya dapat nih. Si pusatnya dapat. Jadi P-nya sama dengan min 1. Nah ini udah dapat koordinat pusatnya teh 1, min 1. Tinggal cari jari-jarinya. Jari-jarinya mah yang gampang aja ya, pakai 6 plus P tuh. Jadi 6 kurang 1 per akar 5. Jadi 5 bagi akar 5 aja. Akar 5 kan. Persamaan lingkaran yang pusatnya di 1, min 1. Terus jari-jarinya akar 5. Ya ini kan X min 1 pangkat 2. Ditambah Y min 1 jadi Y plus 1 pangkat 2. Sama dengan akar 5 pangkat 2 ya 5 kan. Nah ini jadi berapa nih? X pangkat 2 min 2X tambah 1 tambah Y pangkat 2 tambah 2Y tambah 1 sama dengan 5. Nah ini saya rapin dulu ya. Jadi X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Nah yang ininya berapa nih? Minus 2X tambah 2Y.
Oh, ini beda ya. Jadi kita tulis aja sini minus 2x tambah 2y. Nah, si 5-nya pindah ke kiri. 2 kurang 5 min 3 ya. Sama dengan 0. Ada jawabannya nggak? Yang A ya. Yang jelas ini mah yang A. Nah, ini soal nomor 9 ya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4P ya. Titik P, Q, dan R berturut-turut terletak pada FG, BF, dan GH, sehingga nah ini dengan GP sama dengan BQ sama dengan GR sama dengan P. Biar gampang si P-nya saya bikin satu aja ya. Jadi ini GP di sini ya. Umpamanya ini titik P gitu. Saya tandain dulu ini titik P. Terus BF di sini ya. Titik Q-nya di mana nih? BQ ya. BQ itu di sini nih. Pada BF kan ini BQ di sini umpamanya. Ini BQ. Nah, ini ada titik Q sini ya. Satu lagi R-nya di sini nih. Pada GH. Nah, ini R-nya di sini. Nah, kayak gini. Sudut antara bidang yang melalui PQR dan ABCD. Waduh, PQR dan ABCD. Berarti bidang ABCD-nya saya proyeksi aja ya. Ini pasti jadi EFGH. Sama saya digeser ke atas nih. Jadi yang saya warnain kuning ini nih. Ya, soalnya titik P sama R-nya udah nempel di atas gitu. Nah, berarti alfanya yang mana tuh? Yang melalui PQR. Berarti nanti kita kudu tarik dong garisnya ya. Dari R ke P sini misalin. Terus. Gimana lagi ya? Itu kan kita harus cari juga jarak yang tegak lurus dari F ke sini nih. Nah, ini yang tegak lurusnya berapa gitu. Bentar ya. F yang tegak lurus ke garis abu itu tuh yang satu, yang pertama ya. Ini kayak gini. Terus udah gitu tarik garis juga lewat Q. Nah, yang ini nih. Ntar, nanti kebentuk kedasi sudut alfanya. Nah, lihat gak ada segitiga itu yang dimaksud dengan sudut alfa teh yang ini nih. Ntar ya, ini saya geserin dulu. Set. Nah, ini sudut alfa ya. Nah, ini si sudut alfanya saya warnain biru tuh. Ntar ya, supaya nggak pusing, saya gambar aja tampak atasnya gitu si bidang EFGH-nya. Kalau nggak mau pusing ngelihatnya kayak gitu ya. Ini E, F, G, H. Nah, R tuh ada di sini kan. Ini teh titik R. Terus ini titik P nih. Jadi kita mau cari tahu dulu panjang FP teh berapa. Nah, ini titik P di sini. Nah, sama saya ditarik garis ke sini, garis warna abu-abu nih. Ini yang pertama. Terus kita cari jarak tegak lurusnya ke sini. Ya. Dari F ke situ yang tegak lurus berapa nih? Nah, ini kan tegak lurus nih. Ya, segitiga yang ini deh yang saya warnain hijau tuh. Tegak lurus kan? Misalin ini titiknya titik apa ya? Titik M gitu ya. Nah, ini titik M. Nah, F ke M panjangnya berapa tuh? Ntar, ini saya mikir dulu gimana ya cara cari FM. Berarti kan F ke P mah 3 ya. Kan ini 1. Ini 1. Terus sudutnya
Ini 1 berarti ini 45 ya si sudutnya. Nah, yang ini 45 nih si sudut ini ya. Ini yang hijau nih. Nah, ini 45. Berarti gimana ya? Bentar. Ini 45 juga nih. Berarti FM-nya berapa tuh ya? FM-nya sama dengan pakai sin aja ya. Jadi gini deh, kita nulisnya sin 45 sama dengan FM per 3. Lihatnya segitiga yang FPM ya. Depan per miring kan. Nah, jadi si FM-nya berapa nih? 3/2 akar 2 ya. Kan 3 sin 45. 3/2 akar 2. Nah, ini 3/2 akar 2. Terus panjang FQ mah 3 kan ya. Udah nih, FM-nya dapat nih 3/2 akar 2. Nah, lihat segitiga yang ini gerak. Nih, yang FPM. Itu teh siku-siku di F. Jadi kalau saya gambar mah kayak gini. Nah, panjang FM-nya mah 3/2 akar 2. Yang ini 3. Nah, yang ditanya teh si sudut alfa nih yang warna biru. Kita pakai tan aja langsung ya. Oh, kebetulan yang ditanya juga tan alfa. Ya. Berarti depan per samping kan? 3 dibagi 3/2 akar 2 ya. Nah, ini coret aja nih. Si 2-nya naik. Jadi 2 per akar 2. Nah, jadi kita dapat nih tan alfanya sama dengan akar 2 ya. Ada nggak jawabannya? Ini yang D ya. Soal nomor 10, ini diketahui vektor P, ini kita tulis dalam vektor kolom aja ya. Vektor P itu sama dengan ini A, B, terus 2 ya. Terus vektor Q-nya ini sama dengan I plus 2J plus CK. Kita tulisnya I itu 1 ya. Koefisien IJK aja. 1, 2C gitu ya. Vektor R-nya ini 3, 6, C ya. A sama B-nya bukan 0. Nah, P tegak lurus sama Q. Artinya P dot Q itu sama dengan 0. P dot Q sama dengan 0. Terus P dot R juga 0 ya. Berarti kalau P dot Q di sini A kali 1 tambah B kali 2 tambah 2 kali C. Ya. Jadi A ditambah 2B tambah 2C ini sama dengan 0. Terus P dot R berarti yang ini nih. A kali 3 tambah B kali 6 tambah 2 kali C. Jadi 3A ditambah 6B tambah 2C sama dengan 0 ya. Yang ditanya A kuadrat tambah 4B kuadrat per AB. Coba ya, ini kita kurangin aja deh. Supaya si C-nya kebuang, kenapa saya kurangin teh? Jadi A kurang 3A sama minus 2A. 2B minus 6B minus 4B. Ini sama dengan 0. Ya, berarti di sini min 2A sama dengan min 4B. Sama dengan plus 4B. Kan pindah ruas ya, si min 4B-nya ke kanan. Jadi A-nya sama dengan minus 2B. Nah, A-nya dapat nih minus 2B. Udah aja masukin ke persamaan itu ya. Jadi A kuadrat ditambah 4B kuadrat dibagi AB. A-nya nih kita ganti sama minus 2B. Gitu ya.
Jadi min 2B dikuadratin mah kan 4B pangkat 2 tambah 4B pangkat 2 dibagi min 2B kali B. Itu tuh jadi min 2B pangkat 2. 8 bagi min 2 aja. 8 bagi min 2 ya min 4 ya. Kan ini B kuadratnya kecoret semua nanti. Ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang B. Jelas ya? Soal nomor 11, jika X1 dan X2 memenuhi mutlak 3X min 4 sama dengan X plus 5, ya udah aja ini sifat nilai mutlak ya, persamaan mutlak. 3X min 4, yang pertama, ini mah normal aja dulu sama dengan X tambah 5. Ya, jadi X-nya pindah ruas nih ke sebelah kiri. Ya. Jadi ini kasus yang pertama 2X sama dengan 5 tambah 4 kan 9. Ini X-nya sama dengan 9/2. Tapi kita kudu uji sama syarat gitu. Syaratnya yang pertama ini nih untuk 3X min 4 itu teh lebih dari sama dengan 0. Nanti kita bandingin juga di sini untuk 3X min 4 kurang dari 0 gitu ya. Coba ya, kalau 9/2 memenuhi ya. Kan 9/2 itu lebih dari 4/3 kan? Kan 3X min 4 lebih dari sama dengan 0. Berarti di sini kan X-nya lebih sama dengan 4/3 ya. Berarti ini memenuhi nih. Sekarang yang untuk X-nya untuk 3X min 4 kurang dari 0. Jadi nanti si X-nya kurang dari 4/3. Ya. Jadi gimana nih? Mutlaknya ini kita kasih minus tuh. Jadi minus 3X dalam kurung 3X minus 4 sama dengan X plus 5. Jadi yang ini min 3X tambah 4 sama dengan X tambah 5. Nah ini min 4X sama dengan 5 kurang 4, 1. X-nya berapa nih? Min 1/4 ya. Min 1/4 lebih kecil dari 1/3 nggak? Iya kan? Berarti ini dua-duanya memenuhi. Anggaplah ini X1, ini X2 gitu ya. Udah kayak gini. Terus gimana lagi nih? Tanya X1 sama X2-nya jumlah berapa tuh? X1 tambah X2 itu teh sama dengan 9/2 dikurang 1/4. Berarti ini kita samain penyebut jadi 4. 18 kurang 1, 17/4. Ada nggak jawabannya? Nah, yang C ya. Soal nomor 12. Jika 9, X1 dan X2 merupakan 3 akar berbeda dari X pangkat 3 minus 6X kuadrat minus AX plus B sama dengan 0 dengan B kurang A sama dengan 5, X1 tambah X2 tambah X1 kali X2 berapa? Kayak kita punya polinomialnya gini nih. PX misalnya ya. Ini teh sama dengan X pangkat 3 minus 6 X pangkat 2 minus AX tambah B. Yang udah puguh aja, yang udah jelas ya, di situ X-nya 9 kan. Jadi kita hitung P9 nih ya. P dihitung di 9. Kan akar mah nanti nilainya tuh pasti 0 gitu kan. Jadi ini berapa nih? 9 pangkat 3 teh 729. 6 kali 81, bentar. 486 kurangin 9A tambah B. Berarti ini sama dengan 0. Ya. Jadi 729 dikurangi 486 berapa tuh?
yang ini ya. Tar ya. 372 kurang 48, 24, 243 ya. Berarti ini pindah ruas aja ke sebelah kanan ya. Jadi 9A minus B itu teh sama dengan 243. Nah, eliminasi sama yang itu tuh, yang min A plus B sama dengan 5 ya. Nah, gitu ya. Jadi ini saya tambahin aja. 9A kurang A itu teh 8A. Ini sama dengan 248. A-nya 31. Jadi min 31 tambah B sama dengan 5. B-nya sama dengan 5 tambah 31, 36. Ya. Jadi si polinomialnya ini kita dapat nih ya. Px-nya di sini T A sama B-nya kan udah tahu tuh. Jadi Px sama dengan X pangkat 3 minus 6X pangkat 2 minus 31X tambah 36. Yang ditanya ini X1 tambah X2 tambah X1 kali X2. Oke ya. Berarti jumlah akar-akar aja dulu deh ya. Jumlah akar-akar misalnya X1 tambah X2 tambah X3. Itu apa masih ingat gak rumusnya dari teorema Vieta? Itu mah kan sama aja kayak persamaan kuadrat gitu ya, minus B per A. Jadi yang menjadi A-nya di sini adalah 1. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya, ini D-nya gitu. Selang-seling kan nanti min plus A, B, C, D. Minus 6. Minus 6 seberapa sih? Minus 6. 6 ya. Jadi kita tulis di sini 6. Nah, X1-nya belum tahu kan, X3-nya mah udah tahu. Jadi X1 tambah X2. X3-nya mah kan tadi 9. Udah jelas dikasih tahu, tambah 9 sama dengan 6. Jadi X1 tambah X2-nya 6 kurang 9. 6 kurang 9 mah minus 3. Terus X1 kali X2 kali X3. Ya. X1 kali X2 kali X3. Itu teh rumusnya tunggu, min plus min, berarti minus D per A. Berarti minus 36 ya. X3-nya mah 9 ya, jadi X1 kali X2. X3-nya teh kan 9. Ini sama dengan minus 36. Nah, ini bisa dicoret nih. Ini 4 ya. Nah, ini dapat nih, ini minus 3, yang ini mah 4 ya. Yang ditanyakan X1 tambah X2 ditambah X1 kali X2 ya. Jadi X1 kali X2 tambah X2 ditambah X1 kali X2. Minus 3 minus 4. Minus 7 ya. Ini opsi yang tepatnya yang A ya. Soal nomor 13 ini kita punya pertidaksamaan gini nih. 3X pangkat 1 plus 3 log 3X. Ini lebih dari 81 X pangkat 2 ya. Ini kita kasih 3 log aja di kiri sama di kanan gitu. Jadi 3 log
Ini kita kasih 3 log gitu ya. Nah, jadi kalau udah kita kasih 3 log, ini si pangkat bisa pindah ke depan. Jadi kita bisa nulisnya kayak gini. 1 plus 3 log 3x. Nah, ini kali 3 log 3x gitu ya. Nah, ini lebih dari 3 log 81x kuadrat. Kita bisa bikin gini ya. 3 log 81 ditambah 3 log x pangkat 2. Nah, 81 T kan 3 pangkat 4. Nah, gini ya. Ini kita tulisnya 3 pangkat 4. Nah, nanti si 4-nya bisa pindah ke depan gitu. Ya, jadi si 4-nya nanti pindah ke depan. 3 log 3-nya mah habis aja jadi 1 yang ini. Ya, terus ini juga sama nih. 1 plus 3 log 3x jadi gini ya. 3 log 3 tambah 3 log x gitu ya. Nah, gini. 3 log 3x jadi 3 log 3 tambah 3 log x. Lebih dari 4 ditambah, nah ini si 2-nya bisa pindah ke sebelah kiri. Jadi 4 dikali 4 ditambah 2 dikali 3 log x. Nah, gini nih. Nah, yang ini makan 1 nih. Ini 1. Ini juga 1 ya. Jadi kita punya pertidaksamaan 2 ditambah 3 log x dikali 1 tambah 3 log x gitu ya. Nah, ini lebih besar dari 4 ditambah 2 kali 3 log x. Nah, misalin aja 3 log x-nya sama variabel lain. Ini teh misalnya kita buat pemisalannya dengan m gitu ya. Jadi 2 tambah m dikali 1 tambah m. Ini lebih dari 4 tambah 2m. Jadi gimana nih? 2 ditambah 2m tambah m tuh 3m. Tambah m pangkat 2. Ini lebih dari 4 tambah 2m. Ya. Jadi m pangkat 2. 3m kurang 2m tuh kan plus m. 2 kurang 4 minus 2 ya. Ini lebih dari 0. Nah, ini kalau kita faktorin kan jadi m plus 2 kali m min 1 ya. Nah, jadi di sini yang bikin dia 0, m sama dengan minus 2. Sini m sama dengan 1. Nah, karena tandanya lebih dari, berarti ya m lebih dari 1 yang besar, atau m kurang dari minus 2. Nah, balikin lagi m-nya tuh 3 log x kan. 3 log x lebih dari 1, atau 3 log x kurang dari min 2. Berarti yang ini 3 log x lebih dari 3 log x-nya berarti supaya jadi 1 ya, 3. Ini atau 3 log x kurang dari 3 log 3 pangkat min 2. Nah, kalau udah gini mah berarti x-nya lebih dari 3, satu lagi x-nya kurang dari 1/9. Ya, jadi x lebih dari 3 atau x kurang dari 1/9. Berarti opsi yang tepat yang mana nih? Yang E ya. Soal nomor 14. Di sini limit x menuju A dari x min A tan B kali A min X per cos C kali X min A min 1. Gimana nih? Coba ya, ini limit. Kita tulis aja dulu limit. Ini kan X menuju A dari X min A
kali tan. Nah, itu biar bentuknya sama ya. Saya bikin gini aja. Tan B dikali minus X min A gitu ya. Dibagi cos C kali X min A min 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nemu bentuk cos sudut ganda misalnya ya, cos 2X gitu ya. Ini tuh sama aja kayak kita bisa ubah dia jadi 1 min 2 sin kuadrat X gitu ya. Berarti kalau misalnya kita nemu cos CX, misalnya cos C sudutnya X gitu ya. Ini 1 min 2 sin kuadrat setengah CX gitu ya. Jadi bentuk ini bisa saya ganti ya, si cosnya itu jadi 1 minus 2 sin kuadrat setengah C ya, kali X min A. Ini min 1. Nah, ini bisa saya coret kan. 1 sama 1 mah habis, jadi 0. Ya kan? Nah, ini minus ini sama minus yang di atas bisa dicoret. Jadi kita bisa punya bentuk gini nih, limit X menuju A dari X min A kali tan B, ini X min A-nya biarin. Kan si minusnya udah hilang tuh. Nah, yang di bawah tuh jadi gini. 2 sin setengah C X min A. Karena itu kuadrat, ya udah ini jadi sin setengah C X min A gitu ya. Nah, berarti ini hilang nih. Ini sama sin X min A-nya hilang nanti. Jadi yang ini kita bisa tulis 1 per 2 kali setengah C doang dong. Ini coret nih ya. Sesuai dengan sifat limit trigonometri itu ya. Jadi ini 1 per C. Terus yang ini juga sama nih. Tan X min A sama sin X min A-nya hilang. Dikali B per setengah C. Ini C per 2 gitu ya. Gini kan. Nah, jadi ini tuh sama dengan D ya. Ini sama dengan D. Yang ditanya tuh B-nya ya. Berarti B-nya nih. Kita kali silang aja ya. Berarti di sini B sama dengan C kuadrat per 2 kali D dong. Jadi B-nya gimana? Setengah C kuadrat D. Ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Setengah C kuadrat D. Nah, yang C nih ya. Soal nomor 15, ini 3 buah bilangan dengan jumlah 42 membentuk barisan geometri. Jika suku tengah dikalikan min 5 per 3, maka akan terbentuk barisan aritmatika. Maksimum dari bilangan tersebut berapa? Jadi barisan geometrinya gini nih. Misalnya kita punya suku pertamanya A ya. Tambah suku kedua tuh AR. Suku ketiga ini AR pangkat 2. Kalau dijumlahkan ini sama dengan 42 aja. Nah, kalau barisan aritmatika itu teh A, suku kedua katanya dikaliin min 5 per 3 ya. Jadi min 5 per 3 kali suku kedua yang ini nih. Ya. Si AR ini. Jadi min 5 per 3 AR. Terus satu lagi AR pangkat 2 ini barisan aritmatika. Berarti bedanya mah sama ya kalau barisan aritmatika mah kan. Jadi bedanya tuh kan selisih suku kedua dengan suku pertama dan suku ketiga dengan suku kedua. Jadi min 5 per 3 AR minus A itu teh sama dengan AR pangkat 2 minus berarti plus 5 per 3 AR. Ini supaya nggak pusing si A-nya kita buang aja ya semua. Terus kali
3 semua gitu ya. Jadi minus 5 minus 5R minus 3 sama dengan 3R pangkat 2 tambah 5 gitu ya. Tambah 5R gitu ya. Jadi 3R pangkat 2 min 5R-nya ini pindah ruas ke sebelah kanan aja. Jadi 5R tambah 5R, ini tambah 10R. Tambah 3 sama dengan 0. Ya ini kalau kita faktorin berapa nih? 3, 1. 1, 3 gitu ya. Ini R, saya cross ya. Kesini teh jadi 9R. Kesini jadi R aja kan. Berarti ini tambah. Supaya hasilnya jadi yang di tengah-tengah nih, jadi 10R. Nah, jadi 3R tambah 1. Satu lagi R tambah 3. Ngasih rasionya teh ada 2 kemungkinan. Nah, yang ini. Rasionya bisa min 1/3. Terus rasionya bisa minus 3 gitu ya. Nah, coba ya. Sekarang kan kita uji nilai R aja buat cari nilai A nih. Kalau misalnya kita punya R-nya min 1/3 gitu ya. Yang gampang dulu aja deh ya. Masukin ke persamaan ini. Ini males, ini harus diuji satu-satu ya. Jadi R-nya kita punya min 1/3. Jadi itu kan kalau kita jumlahin kudu 42 jumlahnya ya. Jadi untuk R sama dengan min 1/3. Jadi A dikali 1 tambah R pangkat 2 sama dengan 42. Berarti A dikali 1 min 1/3 tambah 1/9 sama dengan 42. Berarti A-nya sama dengan, ntar ini samain penyebut dulu deh. Ini tuh jadi 9 semua. 9 kurang 3 tambah 1 sama dengan 42. 6 tambah 1 teh 7 ya. 7, ini 1, ini 6 gitu ya. Jadi si A-nya teh 54. Si A-nya 54. Berarti 54 kali min 1/3 aja. AR-nya 54 kali min 1/3 berapa tuh? Barisan geometri saya tulis di sini ya. Jadi BG-nya 54 terus kali min 1/3 jadi min 18, kali min 1/3 lagi jadi 6. Ya. Sekarang kalau misalnya R-nya minus 3. Aduh. Kita coba lagi ya. Untuk R-nya sama dengan 3. Ya, di sebelah kiri aja ya. Untuk R sama dengan 3. Berarti A dikali 1 tambah R pangkat 2 sama dengan 42. A dikali 1 min 3 tambah 9 sama dengan 42. Jadi ini 7 tuh 1, yang ini 6. Berarti A-nya 6. Terus AR-nya berarti minus 18. AR pangkat 2-nya berarti 54 ya. Ya udah, paling besarnya maksimalnya di sini 54. Ya 54 sama tuh paling besarnya. Dari barisan geometri juga ini 54. Maksimum dari bilangan tersebut ya 54 ya.